Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 dan kelompok 7 dan 8 bisa mempersiapkan. Mari kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini nanti senantiasa bermanfaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah samana wa huwa aba'una wa rijaluna wa salafuna salihun. Anallahu al-khalid niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah dal khairati dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Amin ya rabbal alamin. Monggo kelompok 7 dan 8 bisa memulai presentasinya dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan, SSI MPD MBUE, selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Avertebrata, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman T-Biotika J yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 7, di mana kelompok kami akan membahas mengenai moluska kelas Kapoboda. Langsung saja, materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molluscus yang artinya lunak. Tubuh lunaknya itu dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Dan umumnya moluska berselubung pada sebuah mantel. Moluska terbagi atas 5 kelas dasar yaitu Empinaura, Gastropoda, Pelecypoda, Cephalopoda, dan juga Scapopoda. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu struktur tubuh moluska. Struktur tubuh moluska terdiri dari bagian kaki, massa visceral, dan juga mantel. Kaki merupakan perpanjangan atau penyuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot dan berfungsi sebagai alat gerak. Massa visceral adalah bagian tubuh yang lunak dari moluska. Di dalamnya terdapat organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan juga organ reproduksi. Yang ketiga, mantel adalah organ yang membentuk cangkang. Mantel membentuk suatu rongga yang di dalamnya berisi cairan, dan cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, serta anus. Materi yang ketiga yaitu karakteristik moluska. Moluska merupakan hewan multiseluler yang tidak mempunyai tulang belakang dan termasuk hewan tripoblastik selomata. Habitatnya di air maupun di darat. Struktur tubuhnya simetri bilateral. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Memiliki sistem saraf berupa cincin, saraf, organ ekskresi berupa nefridia, memiliki radula atau lidah bergerigi, hidup secara heterotrof, dan reproduksinya secara seksual. Materi yang keempat yaitu reproduksi moluska. Organ reproduksi moluska terletak di massa visceral. Fase pertama, terjadi pembuahan eksternal pada telur. Telur ini dilepaskan ke air atau menempel pada substrat tertentu. Setelah sel telur dibuahi, kemudian menjadi larva yang motil atau dapat bergerak aktif. Kemudian, larva bermetamorfosis dan berkembang hingga menjadi individu dewasa. Siklus hidup moluska ini selama 60 hari. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Afriza. Kepada Mbak Afriza, kami persilakan. Selanjutnya yaitu peran moluska. Beberapa moluska sangat berperan dan menimbulkan dampak yang menguntungkan ataupun bersifat merugikan bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu peran moluska yang menguntungkan, seperti sumber makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya tiram batu, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, remis, dan bekicot. Kemudian sebagai perhiasan, misalnya tiram mutiara, dan juga hiasan dan kancing misalnya dari cangkang tiram batu, nautilus, dan tiram mutiara. Selanjutnya peran moluska yang merugikan seperti Teredona vallis yang merusak kerang-kerang piaran dan bangunan kapal. Limnea javanica sebagai inang perantara berbagai cacing Fasciola hepatica. Dan selanjutnya yaitu keong emas yang merupakan musuh para petani yang sering merusak tanaman padi.
Selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan moluska. Moluska ada yang bersifat dioecious, yaitu letak kelamin jantan dan betina berbeda individu. Namun ada juga moluska seperti keong dan bekicot yang bersifat hermafrodit, yaitu letak kelamin jantan dan betina berada di satu tubuh. Namun ada juga yang memiliki alat kelamin terpisah atau berumah dua. Moluska berkembang biak dengan cara fertilisasi internal dan eksternal untuk menghasilkan telur yang akan berkembang menjadi larva dan selanjutnya menjadi individu dewasa. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian Scapopoda. Scapopoda adalah hewan tak bertulang belakang dalam filum moluska yang memiliki cangkang tubular dengan kedua ujung terbuka dan hidup di laut atau di pantai berlumpur. Cangkangnya mirip dengan taring atau gading gajah. Tubuhnya simetris bilateral dan memiliki kaki menonjol dekat mulut. Scapopoda sebagian besar hidup di perairan laut dalam. Mereka berkembang biak secara dioecious dengan fertilisasi eksternal dan mengalami metamorfosis sebelum memiliki cangkang tubular. Cangkang mereka berbentuk silindris dengan lubang di kedua ujungnya. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi Scapopoda. Steiner dan Kabat menerbitkan katalog kelompok nama spesies dari Scapopoda baru dan fosil Scapopoda. Sebanyak 517 spesies yang mewakili dua ordo, yaitu Dentalida dan Gadilida, dan 45 genus. Terdaftar sebagai valid taksa baru di laut dunia. Yang pertama yaitu ordo Dentalida. Ordo Dentalida merupakan Scapopoda dengan kelenjar midgut atau usus tengah berpasangan dan dua pasang otot dorsoventral yang tidak sepenuhnya terpisah. Ordo ini terdiri dari 8 famili, yaitu Dentalidae 14 genus, Phostiridae 1 genus, Rhabdidae 1 genus, Levidentalidae 1 genus, Gadilinidae 2 genus, Omniligiptidae 1 genus, Annulidentalidae 3 genus, dan Galiodentalidae 1 genus. Selanjutnya yaitu ordo Gadilida. Gadilida merupakan Scapopoda dengan kelenjar midgut tidak berpasangan dan sepasang otot dorsoventral. Ordo ini terdiri dari dua subordo, yaitu yang pertama subordo Entalomorpha terdiri dari famili Entalinidae 9 genus, dan yang kedua yaitu subordo Gadilomorpha terdiri dari famili Gadilidae 8 genus, famili Pulselidae 3 genus, famili Wemersonilidae 2 genus. Selanjutnya, contoh dari Scapopoda adalah Dentalium vulgare. Berikut adalah klasifikasi dari genus Dentalium, yaitu Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Scapopoda, ordo Dentalida, famili Dentalidae, dan genus Dentalium. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Badria. Kepada Mbak Badria, kami persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu morfologi dan anatomi Scapopoda. Morfologi dan anatomi Scapopoda terdiri dari cangkang memiliki patahan utama yang memanjang terdiri dari sekitar 10 tulang rusuk primer, kadang hingga 15 di bagian posterior. Cangkang berukuran sekitar 80 mm, berdinding tebal, bermukaan halus, warna putih, lengkungan lentur dan bundar. Kaki dan kepala Scapopoda yang kecil atau berbentuk probosis tersembul pada apertur anterior yang lebih besar. Pada kepala terdapat mulut dan kaptakula, tetapi tidak ada mata dan tentakel sebagai alat indera. Kaptakula berbentuk filamen yang kontraktil dan pada tiap ujungnya terdapat tonjolan yang adhesif.
Yang selanjutnya adalah habitat Scapopoda. Habitatnya pada daerah yang berlumpur atau berpasir dan hidup dengan menanamkan diri pada daerah tersebut. Pada ujung cangkangnya terdapat lubang yang berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan habitatnya. Scapopoda tipe Dentalium hidup di sedimen yang sedikit lebih kasar dengan campuran fraksi berpasir dan detritus cangkang. Yang selanjutnya adalah cara perkembangbiakan Scapopoda. Scapopoda berkembang biak secara aseksual dan pada Scapopoda melibatkan reproduksi dari satu individu yang menghasilkan salinan dirinya sendiri. Salah satu mekanisme yang terlibat dalam perkembangbiakan aseksual adalah pembentukan tunas atau blastema. Pada beberapa spesies Scapopoda, tunas mungkin muncul dari tubuh induk dan dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri. Next. Selanjutnya adalah sistem pencernaan Scapopoda. Sistem pencernaan pada Scapopoda merupakan sistem pencernaan lengkap dimulai dari mulut, kerongkongan yang pendek, lambung, usus, dan anus. Di dalam mulut ditemukan radula atau lidah bergerigi. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mia. Kepada Mbak Mia, kami persilahkan. Next. Selanjutnya adalah sistem reproduksi Scapopoda. Scapopoda bereproduksi secara aseksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilasi dilakukan dengan cara eksternal, telur dilepaskan secara terpisah dan sesudah stadium larva yang singkat hewan-hewan muda tenggelam di dasar laut. Next. Selanjutnya yaitu sistem respirasi sirkulasi Scapopoda. Dentalium vulgare tidak memiliki kepala dan insang. Oleh karena itu, sistem pernafasannya dibantu oleh mantel. Mantel membentuk rangga mantel yang berisi cairan. Cairan tersebut merupakan lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Sistem sirkulasi hanya tersusun dari sinus yang tersebar di antara organ-organ tubuh. Next. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi Scapopoda. Sistem ekskresi pada Scapopoda merupakan ginjal yang dinamakan nephridium. Nephridia adalah organ ekskresi yang berfungsi untuk membuat zat-zat sisa metabolisme dari tubuh dan mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Selain nephridia, ginjal juga dapat menjadi bagian penting dari sistem ekskresi Scapopoda. Next. Selanjutnya sistem saraf Scapopoda. Sistem sarafnya berupa 3 pasang simpul saraf, yaitu ganglion cerebral, ganglion pleural, dan ganglion pedal. Ketiganya dihubungkan dengan serabut-serabut saraf yang membentuk sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya yaitu makanan dan kebiasaan makan Scapopoda. Secara umum, makanan Scapopoda terdiri dari berbagai jenis organisme uniseluler dan larva mikroskopis invertebrata kecil. Sebagian besar Scapopoda mengonsumsi foraminifera. Selain foraminifera, makanan Scapopoda juga dapat berupa benda bulat organik, yaitu organik spherical object atau OSO. Crustacea, herpetoid, alga kecil, dan partikel mineral.
Berbagai spesies Scapopoda dapat memiliki preferensi makanan yang berbeda yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nama saya Risna Putri Anjani. Saya ingin bertanya, di makalah kan dijelaskan pada Scapopoda tidak memiliki indera seperti mata atau tentakel. Lalu, bagaimana Scapopoda memungkinkan mereka untuk mendeteksi mangsa, teman sejenis, atau teman di lingkungan mereka? Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Yulian. Baik, saya Yulian Munabila izin bertanya, bagaimana morfologi cangkang Scacopoda mempengaruhi cara mereka bergerak, makan, dan berinteraksi dengan lingkungan? Baik, selanjutnya Mbak Firda. Baik, nama saya Firda Yuli Dirmawati. Saya izin bertanya, apakah ada perbedaan antara kelas Scapopoda dengan kelas moluska lain, misalnya pada gastropoda dalam hal pola makan dan ekologinya? Jika ada, apa perbedaannya? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya Sania Askia ingin bertanya, tadi di awal disinggung mengenai ada contoh hewan moluska yaitu teritip. Nah, teritip ini hewan yang menempel di tempat-tempat yang tidak diinginkan atau sebagai biofouling. Nah, kan banyak banget teritip yang ada di perairan Indonesia ya, teman-teman. Bisa diberikan contoh pemanfaatan dari teritip tersebut sebagai, di sisi lain dia bisa berguna bagi maaf Ralat, jelaskan kegunaan dari manfaat dari teritip tersebut selain dia menjadi hewan pengganggu, kan terkenalnya sebagai hewan pengganggu ya, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sesi pemaparan materi dan juga pertanyaan sudah selesai. Apakah bagaimana Bapak? Apakah dilanjut kelompok selanjutnya? Ya Mbak, seperti biasa saja, kelompok 8 presentasi dulu. Oke Bapak, terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihsan dan teman-teman yang telah memberikan waktu bagi kami untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai moluska kelas Cephalopoda. Langsung saja kepada pemaparan materi untuk presentator
Materi pertama yaitu Mbak Rohana, dipersilahkan. Untuk materi pertama yaitu karakteristik cephalopoda. Ciri-ciri utama dari cephalopoda adalah bentuk atau ukuran kepalanya yang mencolok, yang dikelilingi oleh lengan atau tentakel. Karakteristik lain dari hewan ini adalah predator. Kaki-kaki pada hewan ini berevolusi menjadi rangkaian lengan dengan jonjot-jonjot penghisap yang membantu mendapatkan makanan, bergerak, dan bahkan untuk reproduksi. Terdapat dua istilah pada kaki-kaki ini yaitu lengan dan tentakel. Pada lengan, jonjot penghisap berada di sepanjang lengan. Sedangkan pada tentakel, jonjot penghisap hanya ada di ujungnya. Tentakel juga umumnya lebih panjang dari lengan. Maka dari itu, umumnya gurita memiliki 8 lengan. Cumi-cumi dan sotong memiliki 8 lengan dan 2 tentakel. Dan nautilus memiliki 80-90 tentakel tanpa penghisap. Dalam bergerak, gladius dan Cutlebone menyongkong tubuh hewan lunak ini dan memberikan kemampuan untuk mengambang. Terdapat dua mekanisme yang digunakan untuk bergerak, yaitu yang pertama menggunakan lengan dan siripnya, seperti pada sotong dan cumi-cumi. Dan yang kedua menggunakan pendorong. Materi selanjutnya anatomi dan morfologi cephalopoda. Pada dasarnya, cephalopoda bernafas dengan insan dan memiliki organ indera serta sistem saraf yang berkembang dengan baik dan berguna untuk pergerakan mencari mangsa. Pada gurita, batang tubuh gurita menyerupai kantong tanpa sirip lateral dan dibungkus oleh mantel yang akan membentuk leher dengan jalan membesarkan mantel, dan selanjutnya air disemprotkan keluar melalui sifon dengan menkontraksi. Lengan dilengkapi dengan cincin penghisap yang terletak pada bagian dalam. Pada saat gurita berenang, lengan berfungsi sebagai alat kemudi. Pada cumi-cumi, mulutnya terdapat di tengah, dikelilingi oleh 10 tentakel, 2 tentakel panjang, dan 8 tentakel pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap. Di sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk keseimbangan tubuh. Pada dinding permukaan dorsal terdapat pen untuk menyangga tubuh. Cumi-cumi dapat bergerak dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan tentakel dan dengan menyemprotkan air dari rongga mantel. Pada sotong memiliki bentuk badan bulat dan agak pendek dengan sirip daging melingkari seluruh tubuh dan bagian belakang tubuh bundar. Punggungnya keras karena terdapat kerangka dari kapur yang membentuk lonceng berwarna putih. Sekitar mulut terdapat 8 tangan pendek dan 2 tangan panjang atau tentakel. Tangan yang pendek dilingkari dengan alat penghisap sepanjang tangan, sedangkan tentakel hanya terdapat pada ujungnya. Materi selanjutnya habitat cephalopoda. Kelompok kelas cephalopoda meliputi cumi-cumi, sotong, gurita, dan kerabatnya. Mereka hidup di dasar lautan, sehingga banyak habitatnya yang belum dieksplorasi. Sebagian besar hidup di air asin, meskipun ada yang hidup di air tawar. Beberapa cephalopoda yang berhasil beradaptasi dengan tanah membutuhkan banyak kelembapan untuk bertahan hidup. Gurita banyak ditemukan di laut subtropik di sekitar daerah Mediterania, daerah-daerah timur, jauh, dan Pasifik Selatan. Gurita dapat hidup di air dangkal dan juga terdapat pada batas pasang surut kedalaman 4.000 meter sampai dengan 5.000 meter. Pada cumi-cumi menghuni perairan dengan suhu antara 8 derajat sampai 32 derajat Celcius dan salinitas 8,5 sampai 30 per mil. Penyebaran cumi-cumi hampir di seluruh laut, mulai dari pantai sampai laut lepas dan mulai permukaan sampai kedalaman beberapa ribu meter.
Sotong hidup beragam di terumbu karang dan hidup dengan cara bergerombol atau berkelompok. Gurita jantan meletakkan materi selanjutnya, siklus hidup Cephalopoda. Gurita jantan meletakkan sperma ke dalam mantel gurita betina menggunakan lengan khusus yang disebut hectocotylus. Beberapa bulan setelah masa kawin, gurita jantan akan mati. Setelah dibuahi, 2 bulan kemudian gurita betina akan bertelur. Telur mencapai 200 butir, di mana saat telur melewati oviduk, telur tersebut dibungkus suatu membran seperti kapsul yang dihasilkan oleh kelenjar oviduk. Bila telah berada pada lubang mantel, beragam kelenjar nidamental akan menyediakan lapisan tambahan atau melapisi telur tersebut dan menggantung kumpulan telur membentuk kapsul, membentuk untayan di langit-langit sarang. Induk gurita sangat peduli terhadap telurnya. Mereka akan menjaga sarang dari predator dan dengan lembut mengipaskan arus air agar telur-telurnya tidak kekurangan oksigen. Gurita betina tidak makan selama merawat telurnya hingga 6 bulan. Tidak lama setelah telur-telurnya menetas, induk gurita akan mati. Setelah telur menetas, larva gurita akan melayang bersama kawanan plankton sambil memangsa kopepod, larva kepiting, dan larva bintang laut sampai cukup besar dan berat untuk berada di dasar laut. Gurita remaja tumbuh dengan kecepatan yang cepat. Karena rentang hidup gurita yang singkat, sebagian besar spesies gurita hidup antara 12-18 bulan dan berkembang biak sekali seumur hidup. Gurita raksasa Pasifik Utara yang beratnya bisa mencapai 40 kg mampu hidup hingga 5 tahun dalam kondisi lingkungan ideal. Setelah berumur antara 1-2 tahun, gurita dewasa siap untuk kawin dan siklus pun berulang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu Mbak Alfi Hidayah, dipersilahkan waktunya. Mohon maaf, slide-nya bisa tolong ditampilkan karena di sini freeze gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, sudah dari tadi. Yang lain pripun? Apakah yang lain kelihatan atau di layar saya masih kelihatan halaman ini, halaman member? Sudah kelihatan Pak dari tadi. Oh baik, terima kasih. Tadi ada salah. Sekarang di sistem reproduksi. Baik, monggo. Baik, selanjutnya adalah sistem reproduksi Cephalopoda. Sistem reproduksi Cephalopoda umumnya dioecious atau alat kelamin terpisah. Gonad terletak di ujung posterior dan selalu terjadi perkawinan. Masing-masing alat kelamin terdapat di rongga ujung mantel dengan saluran yang terbuka ke arah sifon. Pada saat kopulasi, spermata jantan dimasukkan ke dalam rongga mantel betina dengan hectocotylus. Betina menghasilkan telur yang akan dibuahi dalam rongga mantel tersebut. Selain pada oktopoda, pembuahan pada kelas Cephalopoda terjadi secara eksternal. Selama proses perkawinan, hewan jantan dan betina menggunakan lengannya untuk saling memeluk. Kemudian hewan jantan melepaskan spermatozoa dan hewan betina melepaskan telur. Telur yang berembrio kemudian menetas dan menjadi bentuk miniatur dewasa. Hewan ini tidak mengalami fase larva dan metamorfosis seperti pada moluska lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan Cephalopoda. Saluran pencernaan makanan terdiri atas yang pertama rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima sekum, yang keenam intestin, yang ketujuh rektum dan anus. Hewan ini memiliki beberapa kelenjar pencernaan. Di antaranya yaitu kelenjar ludah yang terdapat di permukaan setelah dorsal faring, pankreas, hati yang terletak di bagian akhir faring. Jenis makanannya berupa
beberapa udang kecil dan ikan. Pada semua cephalopoda, kecuali Nautilus, di belakang perutnya terdapat kantung tinta yang berisi cairan hitam. Hewan ini menjadi bahaya, yang menjadikan hewan ini menjadi bahaya. Yang cairan hitam tersebut berkan keluar melalui anus. Selanjutnya yaitu sistem respirasi cephalopoda. Sistem respirasi cephalopoda dilakukan oleh sepasang insang yang berbentuk bulu unggas di bagian kanan dan kiri ruang mantel pada bagian ventral. Cephalopoda mengatur ventilasi air dengan gerakan otot mantel secara ritmis. Pada sepia, terjadi 50 kali inspirasi tiap menit. Ventilasi pada cephalopoda dikontrol oleh saraf dari ganglion subesofagus. Cephalopoda memiliki organ pernapasan khusus yang disebut sipo atau sipon yang digunakan untuk mengambil air dari lingkungan sekitarnya. Inilah bagaimana sistem pernapasan mereka bekerja. Yang pertama, sipo merupakan tabung yang terletak di bagian depan tubuh cephalopoda. Mereka menggunakan sipo ini untuk menghisap air dari sekitarnya. Yang kedua, kavitas mantel. Air yang diambil melalui sipo memasuki kavitas mantel yang merupakan ruang di dalam tubuh cephalopoda yang berfungsi sebagai ruang pernapasan. Yang ketiga, insang. Di dalam kavitas mantel terdapat beberapa insang yang mirip lipatan membran yang berfungsi untuk pertukaran gas. Melalui insang-insang tersebut, oksigen dari air dapat diserap, dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang keempat, pengeluaran air. Setelah pertukaran gas terjadi, air yang telah digunakan dikeluarkan melalui sipo kembali ke lingkungan, yang memungkinkan cephalopoda untuk terus mendapatkan oksigen segar dari air di sekitarnya. Baik, dikembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari saya sendiri, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Sistem cephalopoda memiliki sistem peredaran darah tertutup, yaitu contohnya seperti pada gurita. Gurita memiliki 3 jantung dengan fungsi yang berbeda. Jantung yang pertama itu fungsinya mirip dengan jantung manusia, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung kedua dan ketiga dinamakan jantung brachial atau jantung insang yang terletak di dekat masing-masing insang. Dibungkus dengan struktur berotot mirip mantel dekat dengan kepala gurita. Mantel ini juga membungkus organ lain seperti organ pencernaan dan organ reproduksi. Sistem peredaran darah pada gurita juga tidak jauh berbeda dengan sistem peredaran darah pada manusia, di mana darah yang tidak mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung utama, kemudian dipompa menuju 2 jantung brachial tadi menuju pembuluh darah kecil pada kedua insang agar terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di sana. Kemudian darah yang telah mengandung oksigen dipompa kembali dipompa ke seluruh tubuh. Hewan lain hanya memiliki 1 jantung dan bernafas dengan insang menggunakan jantung utama yang langsung dipompa ke insang untuk pertukaran oksigen. Sementara itu pada manusia, darah berkarbon dioksida mengalir ke jantung, dipompa ke paru-paru melalui arteri yang menuju paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Lalu pertanyaannya, mengapa gurita membutuhkan 3 jantung saat makhluk hidup dengan peredaran darah yang sama hanya memerlukan 1 jantung? Ini berhubungan dengan alasan mengapa darah kita berwarna merah. Itu dikarenakan darah kita mengandung protein bernama hemoglobin, yang terdiri atas zat besi yang membantu mengangkut oksigen. Pada gurita, nama protein transportnya bukanlah hemoglobin, tetapi hemosianin. Hemosianin ini tidak mengandung zat besi, tetapi koper atau tembaga. Saat berikatan dengan oksigen, hemosianin ini menjadi berwarna biru, dan saat tidak sedang mengikat oksigen, darahnya menjadi transparan. Namun, hemosianin kurang efektif dalam mengikat oksigen, tidak seperti hemoglobin yang sangat mudah berikatan dengan oksigen. Selain itu, saat sudah sebagian berikatan dengan oksigen,
reaktivitas hemoglobin meningkat tajam. Ini tidak terjadi pada hemosianin, namun hemoglobin tidak bekerja dengan baik dalam suhu rendah seperti di bawah laut, di mana gurita hidup. Dalam kondisi suhu rendah, hemosianin masih bekerja dengan lebih baik. Jika hemoglobin terletak di dalam sel darah merah, tidak begitu dengan hemosianin. Hemosianin ini terletak di dalam sel sehingga membuat darah lebih kental. Untuk mengkompensasi tidak efisiennya sistem transport oksigen dengan hemosianin, gurita diciptakan dengan 3 jantung untuk meningkatkan tekanan darah karena ada pompa yang lebih banyak. Namun, tidak semua hewan berdarah biru membutuhkan 3 jantung. Nautilus contohnya, yang masih berkerabat cumi-cumi dan gurita walaupun bercangkang. Mungkin Nautilus tidak memerlukan 3 jantung karena ukuran tubuhnya yang relatif kecil. Kalajengking juga berdarah biru, namun mungkin tidak perlu 3 jantung karena memiliki sistem peredaran darah yang terbuka. Meskipun memiliki 3 jantung, namun gurita adalah hewan yang santai. Mereka tidak melakukan senam jantung berlebihan. Ketika berenang cepat untuk mengejar mangsa misalnya, jantung akan berhenti sementara untuk recovery dari kelelahan. Itulah mengapa kita jarang melihat gurita di permukaan dan mereka lebih senang berada di dasar laut untuk mangsa. Kemudian yaitu sistem saraf cephalopoda. Pada cephalopoda terdiri pemusatan dan penyatuan semua ganglia membentuk otak yang mengelilingi esofagus. Dilindungi semacam kapsul dari tulang rawan. Pembagian kerja pada setiap ganglia sudah terinci dengan baik. Misal, pada pusat gerak untuk berenang, maju, dan menutup mangkuk penghisap terletak pada ganglia otak. Kelas cephalopoda seringkali disebut sebagai hewan invertebrata paling pintar. Hal ini disebabkan karena indera mereka sudah berkembang dengan baik dan memiliki otak yang berukuran besar. Sistem saraf hewan ini juga paling kompleks dibandingkan dengan invertebrata lainnya. Bahkan lengan-lengan dari gurita ini dikatakan dapat berpikir sendiri. Gurita dapat dilatih untuk membedakan berbagai benda, serta dapat merayap keluar dari satu akuarium mencari mangsa ke akuarium lain, kemudian merayap kembali ke akuariumnya. Selanjutnya, peran dan spesies kunci cephalopoda. Cephalopoda memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dagingnya banyak dikonsumsi oleh penduduk Asia, terutama Jepang, Korea, Filipina, dan Malaysia dan Taiwan. Di Indonesia sendiri, cephalopoda merupakan komoditas ekspor di sektor perikanan. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon angkat tangan. Baik, Mbak Ani, silahkan. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 8. Saya ingin bertanya, mungkin bisa dijelaskan mengapa gurita dan cumi-cumi itu dianggap buta warna, sedangkan mereka memiliki kemampuan untuk mengubah diri mereka untuk menyamarkan diri dari predator. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu Mbak Sabrina, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi dalam makalah dijelaskan gurita raksasa Pasifik Utara itu beratnya mencapai 40 kg dan mampu hidup hingga 5 tahun dalam kondisi lingkungan yang ideal. Sedangkan gurita pada umumnya itu siklus hidupnya relatif lebih pendek. Tapi mengapa kok gurita raksasa Pasifik Utara itu bisa hidup hingga 5 tahun? Apakah mekanisme siklus hidupnya berbeda dari gurita biasanya?
tak tolong jelaskan mekanisme siklus hidupnya kalau berbeda ya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Selanjutnya ke Mbak Azra, silahkan. Apa yang membedakan cephalopoda dari hewan laut lainnya dan apakah perubahan warna tubuh cephalopoda dapat mempengaruhi habitat mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Azra. Selanjutnya yaitu Mas Naufal, silahkan. Tadi kan dijelaskan kalau sotong itu memiliki kerangka kapur yang berbentuk lonjong. Nah, pertanyaannya, mengapa sotong memiliki kerangka kapur yang berbentuk lonjong dan apa fungsi dalam tubuh sotong sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini sesi tanya jawab saya serahkan. Ini Iya, Mbak. Langsung kelompok 7. Monggo moderator kelompok 7 bisa mengambil alih. Nah, terima kasih, Mbak. Baik. Selanjutnya dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari pembanding kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizna, yaitu di makalah dijelaskan pada Scapopoda tidak memiliki indera seperti mata atau tentakel, lalu bagaimana Scapopoda memungkinkan mereka untuk mendeteksi mangsa, teman sejenis atau ancaman di lingkungan laut mereka. Jadi, Scapopoda merupakan salah satu kelas moluska yang tidak memiliki mata atau tentakel. Namun, mereka dapat mendeteksi mangsa, spesies, jenis, dan ancaman di lingkungan lautnya melalui cara lain, yaitu menggunakan tentakel, kaki, dan struktur sensorik khusus. Setiap tentakel memiliki kanop perekat di ujungnya untuk menangkap mangsa, dan silia tentakel membawa partikel yang lebih kecil kembali ke mulut Scapopoda. Tentakel juga menarik benda yang lebih besar ke dalam mulutnya. Kemudian kaki digunakan untuk menggali dalam sedimen dengan memproyeksikan kakinya ke dalam substrat dan mengkontraksikan otot retraktor pedal untuk menarik hewan tersebut ke bawah. Serta struktur sensorik Scapopoda untuk makan dan digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Terima kasih Mbak. Jadi Scapopoda itu berarti punya mata tapi nggak punya mata tapi punya tentakel gitu ya? Ya. Bagaimana Mbak? Apakah bisa diterima? Bisa Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yulian Umi Nabila. Bagaimana morfologi cangkang Scapopoda mempengaruhi cara mereka bergerak, makan, dan berinteraksi dengan lingkungan? Sebelumnya, Scapopoda adalah kelas hewan moluska yang memiliki cangkang panjang dan ramping yang terbuka pada kedua ujungnya. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung dan tempat melekatnya diri pada substrat. Bagian anterior cangkang digunakan sebagai tempat mulut dan kaki, sedangkan bagian posterior digunakan sebagai tempat anus. Morfologi cangkang Scapopoda mempengaruhi cara mereka bergerak, makan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Pertama yaitu cara bergerak. Scapopoda merayap atau berjalan dengan cara membenamkan tubuhnya ke dalam sedimen hingga yang tersisa hanya ujung posteriornya saja. Selanjutnya yaitu cara makan.
Scapopoda menggunakan radula sebagai alat untuk memakan alga atau tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu interaksi dengan lingkungan. Scapopoda memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka dapat bertahan hidup pada daerah yang memperoleh tekanan fisik dan kimia seperti terjadi pada daerah intertidal. Organisme ini juga memiliki adaptasi untuk bertahan terhadap arus dan gelombang. Namun, Scapopoda tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara cepat atau motil, sehingga menjadi organisme yang sangat mudah untuk ditangkap. Bagaimana Mbak Yulian? Apakah bisa diterima? Iya Mbak, bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firda Ayu. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara kelas Scapopoda dengan kelas Bivalvia dalam hal pola makan dan ekologinya? Jika ada, apa perbedaannya? Untuk yang pertama adalah kelas Scapopoda. Untuk pola makan Scapopoda adalah pemangsa aktif, biasanya memakan organisme kecil seperti cacing, poliket, dan moluska lainnya. Mereka menggunakan depan cangkangnya yang berbentuk seperti pisau atau pisau untuk menggali dan menangkap mangsa di dasar laut. Untuk ekologinya, Scapopoda sebagian besar hidup di substrat dasar laut dalam dan dangkal. Mereka memiliki peran dalam rantai makanan bawah laut. Untuk kelas Bivalvia, untuk pola makan Bivalvia adalah pemakan filter, yang berarti mereka menyaring partikel makanan dari udara melalui insang mereka. Mereka umumnya memakan plankton, alga, dan detritus yang tersuspensi di udara. Untuk ekologi Bivalvia dapat ditemukan di berbagai habitat perairan, termasuk laut, sungai, dan danau. Mereka juga memiliki peran penting dalam menyaring dan membersihkan ekosistem perairan. Jadi, perbedaan utama antara kedua kelas ini terletak pada pola makan dan habitat ekologis mereka. Scapopoda adalah pemakan aktif yang menggali dan menangkap mangsa, sementara Bivalvia adalah pemakan filter yang menyaring partikel makanan dari udara. Untuk Mbak Firda, bagaimana, bisa diterima? Bisa Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Saniha. Yang pertanyaannya, jelaskan manfaat dari teritip selain jadi hewan pengganggu. Itu jawabannya, teritip itu kan karena menempel di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Misalnya itu di bawah kapal, di jangkar, atau di tubuh ikan paus. Nah, teritip itu dikenal juga sebagai biofouling. Tetapi ada kegunaannya juga, yaitu contohnya teritip banyak mengandung gizi dan memiliki beragam khasiat. Bila sering dikonsumsi, teritip juga dapat menyembuhkan penyakit kuning dan beri-beri. Selain itu, teritip juga menjadi incaran nelayan karena nilai jualnya yang cukup tinggi. Bagaimana Mbak Saniha, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Baik, semua pertanyaan dari kelompok pembanding sudah dijawab oleh kelompok 7. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 8. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Azra ya.
Pertanyaannya, apa yang membedakan cephalopoda dari hewan laut lainnya? Dan apakah perubahan warna tubuh cephalopoda dapat mempengaruhi habitat mereka? Nah, cephalopoda seperti cumi-cumi dan gurita adalah hewan laut yang istimewa karena mereka tidak memiliki cangkang luar, seperti kebanyakan moluska. Mereka tumbuh dengan cepat dan memiliki mata yang canggih. Yang paling menarik, mereka dapat merubah warna tubuh mereka untuk berbagai tujuan. Ini adalah fitur yang luar biasa karena membantu mereka bersembunyi dari pemangsa atau perangkap mangsa, berkomunikasi dengan sesama, dan bahkan mengekspresikan emosi. Perubahan warna ini memungkinkan cephalopoda untuk berinteraksi dengan habitat mereka dan bertahan hidup lebih efisien. Yang membedakan diri mereka dari hewan laut lainnya yaitu dengan cangkang internal, pertumbuhan lebih cepat, dan mata yang baik. Bagaimana Mbak Azra? Iya Mbak, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Pertanyaannya, jelaskan mengapa gurita dan cumi-cumi dianggap buta warna, padahal mereka memiliki kemampuan mengubah warna diri mereka untuk penyamaran. Gurita dan cumi-cumi dianggap buta warna tidak secara literal, melainkan merujuk pada fakta bahwa mereka tidak memiliki reseptor warna yang jelas seperti apa yang dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Namun meskipun gurita dan cumi-cumi tidak dapat mendiferensiasi warna seperti mamalia dan burung, mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam mengubah warna tubuh mereka sesuai dengan latar belakang untuk mencapai tujuan penyamaran. Mereka menyesuaikan warna tubuh mereka dengan mengaktifkan dan menonaktifkan pigmen dalam sel kulit mereka. Hal ini memungkinkan gurita dan cumi-cumi untuk bertahan dari predator dan menguntit mangsa mereka. Gurita dan cumi-cumi juga memiliki mata yang sangat sensitif terhadap gerakan dan perubahan dalam warna lingkungan sekitar. Oke, bagaimana Mbak Ani? Jelas Mbak, terima kasih. Sama-sama. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Sabrina. Pertanyaannya begini. Dalam makalah dijelaskan gurita raksasa Pasifik Utara atau beratnya bisa mencapai 40 kilo dan mampu hidup hingga 5 tahun dalam kondisi lingkungan yang ideal. Sedangkan gurita umumnya siklus hidupnya relatif pendek. Mekanisme siklus yang bagaimana pada gurita raksasa Pasifik? Apakah berbeda dengan gurita biasa? Begini Mbak, gurita raksasa Pasifik memiliki siklus hidup yang unik dan berbeda dengan gurita biasa. Siklus hidup gurita raksasa Pasifik dimulai dari telur-telurnya yang menetas dan akan menjadi larva kecil, yang kemudian tumbuh menjadi plankton selama beberapa minggu. Setelah menjadi plankton tersebut, akan bermigrasi ke dalam kedalaman laut yang lebih dalam dan memulai mengubah bentuk tubuhnya untuk menjadi seperti gurita yang dewasa. Saat mencapai ukuran dewasa, gurita raksasa Pasifik dapat berkembang biak dengan cara mengeluarkan spermatofora atau kantong sperma di sekitar betina. Dan betina tersebut akan membuahi kantong sperma tersebut dan menyimpan telurnya di dalam cangkang sampai menetas. Hal ini berbeda dengan siklus gurita biasa yang langsung menetas sebagai bayi gurita setelah keluar dari telurnya tanpa melalui dengan tahapan plankton serta tidak menggunakan spermatofora saat berkembang biak.
Jadi bisa disimpulkan bahwa mekanisme siklus hidup pada raksasa Pasifik sangatlah unik dan berbeda dibandingkan dengan jenis-jenis gurita lainnya. Bagaimana Mbak Sabrina, bisa diterima? Baik, Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Naupal. Mengapa sotong memiliki kerangka kapur yang berbentuk lonjong berwarna putih? Dan apa fungsinya dalam tubuh sotong? Tolong jelaskan dengan kalimat yang... udah. Sotong memiliki kerangka kapur lonjong berwarna putih yang disebut pen di dalam tubuh mereka. Ini berfungsi sebagai pendukung untuk sistem pencernaan mereka. Ketika sotong memakan makanan, pen tersebut membantu memecah makanan dan mengarahkannya ke dalam saluran pencernaan mereka. Jadi, pen kapur ini membantu dalam proses pencernaan sotong, memungkinkan mereka untuk mencerna makanan dengan lebih baik. Bagaimana, Mas Nopal? Oh ya, terima kasih Mbak. Bisa diterima jawabannya. Baik, sesi tanya jawab telah usai. Saya mewakili dari kelompok 7 dan 8 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salahnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Ihsan. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 dan kelompok 8 atas presentasinya. Ya benar, tadi sudah bagus sekali jawabannya. Jadi memang benar bahwasannya istilah untuk mata tidak berkembang baik itu tidak sepenuhnya tidak bermakna literal, karena memang sebenarnya bila mana mata itu bukan satu-satunya organ untuk penglihatan ya. Jadi maksudnya tanpa mata pun itu kita sendiri manusia saja yang sangat bergantung pada mata itu bisa tetap hidup meskipun tanpa mata bisa tetap beraktivitas, karena tanpa ada mata seringkali organ-organ lain di tubuh kita malah lebih maksimal kerjanya. Bentar sambil nunggu waktu karena kita masih waktu yang sangat banyak sekali, sehingga hari ini akan saya berikan briefing terkait perkuliahan lapang kita yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Jumat nanti ya. Jadi kurang lebih seperti ini area yang akan kita gunakan untuk praktikum zoologi vertebrata. Insya Allah mungkin kalau ada di antara teman-teman yang sudah pernah ke sana, maka ini merupakan gambaran daripada pantai Guajina ya. Jadi kita akan praktikum di daerah tidak di sini. Sebentar saya ubah kursor saya. Jadi mengapa disebut pantai Guajina? Karena di pulau yang ditujukan ini, di sini terdapat semacam pura ya. Di sini ada pura, kemudian ada gua ya. Bisa masuk guanya. Kurang lebih kalau saya tidak salah awal tahun lalu saya ke sana bayarnya kalau nggak salah 10.000 ya. Jadi guanya tidak panjang, hanya mungkin sekitar 10-15 meter. Jadi hanya sangat pendek sekali guanya, tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan pengalaman boleh, monggo. Tapi tujuan utama kita adalah untuk praktikum di area yang saya inci, area yang diapit oleh 3 pulau. 1, 2, dan 3. Berbeda dengan area ini dipilih, area ini merupakan area yang relatif memiliki arus yang sangat kecil ya. Bahkan terkesan arusnya sangat kecil menggenang karena arus itu berhenti di daerah sebelah sini ya. Jadi di area yang kita akan masukin itu daerah yang relatif aman, moga-moga tidak pasang berlebihan. Karena kalau di kondisi yang tidak pasang berlebihan, kondisi normalnya itu anak kecil sekalipun itu bisa masuk dan bersenang-senang di sana. Banyak sekali orang-orang yang mencari sampel di daerah yang akan terjadi nanti ya.
Jadi kita akan membagi kelompok membagi area menjadi 4 area. Area 4 area itu nanti akan digunakan oleh kelompok 1 dan 2 di kelas A. Area pertama itu untuk kelompok 1, 2 dari kelas A, B, dan C. Area yang kedua itu akan digunakan oleh kelompok 3 dan 4 dari kelas A, B, dan C. Area ketiga untuk kelompok 5 dan 6 dari kelas A, B, dan C. Kemudian area yang keempat akan digunakan oleh kelompok 7 dan 8 dari kelas A, B, C, dan D. Sejauh ini rencana ini masih saya buka, jadi peluang untuk diubah sangat besar sekali. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan Pak, saya lebih sreg kalau kita satu area itu dieksplor oleh satu kelas. Jadi kelas A mengeksplor area 1, kelas B mengeksplor area 2, kelas C mengeksplor area 3, itu saya buka kesempatan seperti itu. Saya pasrahkan kepada kalian semuanya mana yang lebih nyaman. Tapi kalau untuk desain saya area 1 untuk kelompok 1, 2 dari A, B, C, area 2 untuk kelompok 3, 4 dari kelas A, B, C, area 3 untuk kelompok 5 dan 6 dari kelas A, B, C, dan area 4 untuk kelompok 7, 8 dari kelas A, B, C. Itu desain dari saya. Kita masuk lagi dulu, jadi ini area yang saya tadi, area yang sangat kita. Kemudian kalau nanti kita masih punya waktu luang dan teman-teman ingin melihat ombak dan sebagainya, maka kita hanya perlu berpindah untuk melewati pulau yang saya tunjukkan pada pulaunya tadi, ya. Pulau yang hanya dengan diberikan satu pulau saja itu sudah areanya sudah berombak yang cukup besar, ya. Jadi kalau orang-orang ingin bermain air biasanya di area yang seperti ini. Cuman ya semoga lagi-lagi semoga tidak pasang, ya. Tapi profil pantai dari area yang kita lakukan untuk profil area ini yang tidak itu sangat berbeda. Dalam konteks ombak berbeda sekali. Jadi oleh karena itu kenapa kok Pantai Gwajina di awal dulu saya sarankan, karena pantai menjadi dua profil yang beda, ya. Kemudian sedikit diperjelas, maka inilah tampilannya, ya. Jadi enak. Dimulai dari bawah pulau ini kita bisa membagi area menjadi 4 sampai panjang menuju ke pulau berikutnya. Pulau Utara ini itu lebih besar, jadi artinya kita tidak akan sampai ke area itu. Kita akan fokus di area pulau yang ini tadi, yang pulau yang bisa didaki sama teman-teman sekalian, sampai di area kurang 100 meter menuju ke area sebelah sini. Jadi mengapa kok saya sebutkan 100 meter? Karena memang masing-masing area itu panjangnya sekitar 25 meter. Jadi antara area 1 dengan area kedua masing-masing memiliki panjang 25 meter dengan jarak di antara kedua kelompok itu adalah sekitar 5 meter. Lagi-lagi karena saya dulu belum pernah mengukur secara pasti untuk panjang areanya, jadi nanti seandainya memang panjang 25 meter kali 4 yaitu 100 meter ditambah 3 kali 5 meter berarti 115 meter itu tidak cukup areanya, maka tinggal kita perpendek untuk areanya. Hanya saja saya sebutkan 25 meter itu supaya nanti kita bisa mempersiapkan tali rafia dengan ukuran panjang minimal adalah 25 meter. Syukur-syukur kalau bisa ada meteran itu akan lebih bagus lagi. Jadi nanti akan kita bagi tugas, insya Allah tidak perlu beli. Moga-moga teman-teman nanti ada yang mempunyai itu. Kalaupun lab nanti tidak memiliki alat itu, baru nanti kita beli, tapi insya Allah tidak perlu membelinya, ya. Jadi ini merupakan area yang akan kita gunakan untuk penelitian. Kalau kita zoom lagi lebih singkat, ya, maka jadi kita. Jadi beda yang kita gunakan penelitian itu adalah batu. Terutama kalau pasang, maka batu-batuannya itu akan terlihat. Jadi mungkin agak licin, oleh karena itu kalau seandainya teman-teman tuh ada yang memiliki sepatu lapangan, itu akan lebih bagus karena pastinya akan lebih aman. Sebaliknya tadi yang saya bilang ombaknya besar tadi itu sudah pasir full, pasir putih, ya. Jadi lagi-lagi berbeda sekali dalam konteks pasirnya. Jadi sekarang lagi lakukan di sini sangat dangkal, dan semoga kita hanya bisa berharap semoga ketika kita praktikum nanti cuaca dan sebagainya mendukung, kita beruntung dapat jadwal pagi. Semoga ketika jadwal pagi itu peluang hujannya relatif kecil,
Kemudian semoga juga dalam kondisi surut sebelum dia pasang ya. Ya seperti ini. Kemudian, ini tampilan kalau kita lihat dari lebih dekat. Jadi teman-teman lihat yang warna hijau ini warna lumut ya, jadi permukaan batu-batuannya. Jadi di sini teman-teman lihat udah banyak sekali orang. Kemarin saya ke sana awal tahun lalu, sekitar kalau nggak salah Februari Maret atau mungkin Mei, saya lupa pastinya. Maka di area ini tuh penuh dengan orang-orang pengunjung yang sedang mencari hewan-hewan laut. Ya, oleh karena itu sangat ideal kalau bagi kita untuk meneliti, untuk mengambil sampel, karena kita tidak memerlukan sampel yang berada di laut yang dalam. Kita perlu sampel di laut yang dangkal, karena dengan itu membuat kita menjadi nyaman untuk membuat kita nyaman untuk mengambil sampelnya, tidak berbahaya, tidak membahayakan fisik kita. Kemudian juga kita bisa melihat dasar, sehingga bila mana ada hewan-hewan laut yang mungkin berduri, kita bisa menghindari hanya dengan bantuan mata kita. Oleh karena itu nanti area sampling itu saya buat berjauhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dengan harapan ketika kelompok 1, 2 sedang melihat atau men-sampling, itu tidak terdampak oleh pergerakan dari kelompok 3 dan 4 dan seterusnya. Karena supaya tetap arah pandangan kita bisa tetap memandang apa yang ada di bawah perairan yang menjadi tempat sampling kita. Karena kita sekarang berbicara tentang laut, yang di laut tadi teman-teman sudah tahu banyak hewan, ada hewan yang mungkin berduri, ada hewan yang mungkin di tentakelnya itu ada penyengat dan sebagainya. Oleh karena itu normalnya bila nanti teman-teman menemukan hewan yang perlu disampling, maka harapannya nanti ada 1 orang atau mungkin 2 orang, lebih banyak lebih bagus pastinya, yang menggunakan sarung tangan ya, yang dengan sarung tangan itu potensi untuk tersengat itu sangat kecil. Saya rekomendasikan menggunakan sarung tangan karet yang tebal ya. Jadi jangan sarung tangan yang digunakan di laboratorium yang sangat tipis. Jadi saya sarankan menggunakan sarung tangan yang tebal. Tidak perlu semuanya menggunakan, cukup nanti dibagi tugas siapa di antara kelompok yang bertugas untuk mengambil sampelnya. Ditambah lagi nanti kalau misalkan lab kita, saya masih konfirmasi dengan dengan asisten. Semoga nanti kalau lab seandainya memiliki jaring sampling atau sweeping net, itu akan lebih bagus. Tapi saya ragu karena karena nanti kita gunakan untuk bahasanya itu menyerok dasar daripada laut, sehingga saya khawatir kalau sweeping net dari lab itu potensi rusak. Ya, sweeping net mungkin akan berguna bagus kalau kita gunakan untuk mensampling serangga-serangga yang ada di luaran sana, yang mana tidak perlu bersentuhan dengan partikel-partikel keras seperti batu-batuan yang ada di dasar pantai. Tapi kalau memang nanti oleh pihak laboratorium diperbolehkan, maka lagi-lagi insya Allah akan lebih memudahkan kita semuanya. Tapi insya Allah sekarang dengan briefing ini, teman-teman sudah bisa memiliki gambaran tentang bagaimana lokasi daripada tempat yang akan menjadi praktikum kita nanti di hari kita berarti hari Sabtu pagi. Ya. Dan beruntung pagi Sabtu, karena kemungkinan Sabtu pagi itu tidak seramai kalau hari Ahad, karena kalau hari Ahad itu di sini benar-benar ramai seperti awal gitu ya. Jadi penuh, banyak sekali orang, mulai yang dari kecil sampai dewasa sampai tua, semua masuk ke kamarnya. Jadi lokasi praktikum kita pada hari Sabtu besok. Ya, mari kita berdoa semoga tidak sampai hujan. Karena kalau hujan maka pastinya tidak akan senyaman kalau kita sedang praktikum di saat terang. Jadi kemudian, ini lebih dekat lagi yang saya sebutkan tadi, ini merupakan daerah yang berlumut, jadi licin ya, meskipun tidak sampai lutut kita ya, jadi mungkin ukuran kedalamannya ketika kondisi surut itu sekitar 30 cm tidak sampai, jadi memudahkan kita untuk melihat sampai dasar pantai sekalipun ya. Kemudian ombak jauh kita ya, sehingga nanti lokasi sampling kita itu bukan ke arah sana mendekati ombak, tidak, tapi kita memanjang ke arah horizontal dengan tepi pantainya. Jadi kelompok ini 25 meter, berikutnya 5 meter, berikutnya lagi 34, 05 meter lagi, kemudian kelompok 56 dan seterusnya. Ini bukan pulau yang kedua, kemudian ada lagi. Cuman setahu saya lagi-lagi untuk naik ke atas mungkin membayar kurang lebih 10.000 sampai 15.000. Jadi tapi tetap fokus tujuan kita adalah praktikum dulu, baru nanti setelah itu nanti kalau ada waktu luang kita bisa silakan untuk di yang lain-lain. Jadi ini penampakan dari teman-teman bisa lihat tadi kan memanjang, warna hijau ya, warna hijau semuanya. Kalau kita dekat itu kelihatannya semacam ini. Jadi lagi-lagi mohon
untuk hati dan untuk tidak bergandengan tangan ketika masuk ke tempat sini, karena kalau bergandengan tangan rawan kalau misalkan ada maka jantungnya akan jatuh berurutan ya. Jadi mohon ketika masuk sendiri-sendiri. Ketika di pantainya biasakan untuk selalu bergerombol, karena untuk di pantai bergerombol itu untuk safety, karena itu merupakan persyaratan ilmiah. Kalau di bahasa militer itu, kalau kita di lapangan itu kita harus punya pasangan soulmate ya. Jadi bahkan ketika kencing sekalipun, ketika membuang urin sekalipun, itu harus ada satu orang yang menemani. Itu adalah standar yang ada di lapangan ya. Tapi kalau kita nanti di pantai, insya Allah tidak ada apa, semoga kita tidak ada apa-apa, tapi tetap harus bersamaan. Jangan ada satupun di antara kalian semuanya yang menyendiri untuk di jarak yang cukup jauh ya. Lagi-lagi tidak diperkenankan untuk mendekati ombak di daerah ini. Selama praktikum jangan mendekati ombak ya, seperti itu. Lantas ini untuk briefing teknisnya ya. Kalau kita bayangkan tempat yang saya tuliskan daerah pantai, dari pantai yang tadi yang terlihat ada batu-batuan berlumut, kemudian kita panjang dari area kelompok 1, istilah dari saya, yang mana ini nanti akan digunakan untuk kelompok 1 dan 2 dari kelas A, B, dan C. Jadi logikanya di area ini nanti akan menjadi area yang ditanggung jawab daripada berapa kelompok itu berarti? 6 kelompok ya. 2 kelompok dari kelas A, 2 kelompok dari kelas B, 2 kelompok dari C. Sehingga ada sekitar kelompok. Kalau satu kelompok itu kurang lebih ada 4 sampai 3 4 orang, berarti kurang lebih jumlah totalnya adalah 6 kali 3 18 orang sampai 24 orang. Jadi lumayan cukup untuk daerah besar yang akan kita analisis nanti. Jadi pertama yang akan kita kerjakan adalah kita membuat garis transek sepanjang 25 meter. 25 meter untuk kelompok pertama 1 2, kemudian kelompok garis kedua itu untuk sama 25 meter juga. Ini semua itu 25 meter. Kita memerlukan area kurang lebih sekitar 25 jarak itu 5 meter. Ya, berarti total area sekitar 115 meter. Jadi kalau nanti misalkan cukup, semoga cukup ya, dari area sini sampai 100 meter. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tidak cukup, maka kita perpendek menjadi mungkin 20 meter satu kelompoknya. Kalau masih belum cukup lagi, maka kita persingkat menjadi 15 meter per kelompoknya. Intinya nanti jumlah yang jarak yang saya tuliskan itu sangat-sangat fleksibel. Ya. Gambarannya seperti ini, 25 meter, 25 meter, 25 meter, 25 meter. Kemudian jarak antara kelompok dan kelompok berikutnya 5 meter. Hal ini untuk mengurangi potensi gangguan yang ditimbulkan kelompok satunya kemudian sedang karena kita berbicara beberapa hewan yang mungkin masih bisa melarikan diri bila mana ada pergerakan yang berlebihan, sehingga dengan parameter ini itu bisa menjadi semacam insulator atau semacam pembatas atau pemecah ya. Jadi kalau ada gerakan di kelompok 1 2 tidak sampai gerakannya itu mengganggu di kelompok 3. Jadi yang pertama ya, untuk saya nanti bisa menemukan ranting yang panjang mungkin 1 meter gitu ya, itu akan lebih bagus. Tapi seandainya memang nanti kesulitan untuk menemukan ranting semacam itu seperti pasak ya, pasak yang panjang, karena kita berbicara tentang laut dengan kedalaman pantainya sekitar 30 cm, maka pastinya kita butuh pasak yang berukuran lebih dari 30 cm ya. Belum lagi kalau nanti mungkin pasang, berarti kita memerlukan sekitar 50 cm ya. Jadi anggaplah pasaknya itu berukuran panjang 100 cm satu pasaknya. Oleh karena itu kalau mungkin itu memberatkan, untuk pasaknya nanti bisa digunakan orang ya. Jadi perwakilan kelompok satu berdiri di ujung, satu orang berdiri di ujung, memegang tali rafia. Jadi 1 2 3 4 5 8. Jadi seperti itu bisa juga. Lagi kembali ke topik tadi, nanti harapannya ketika ada satu orang berdiri di sini, maka minimal harus ada satu orang lainnya yang berdiri di sekitarnya dia ya. Jadi harus selalu berpasangan semacam itu. Syukur-syukur kalau nanti dibagi kelompok 3 orang di sebelah sini, menemani itu harus selalu berpasangan semacam itu. Kemudian jadi nanti kemudian setelah kita buat garis transek pertama, maka kita itu menjadi area sampling. Jadi garis itu akan menjadi sampling untuk kelas A misalkan. Jadi kelompok 1 dan 2 kelas A itu akan masuk di daerah ini. Jadi nanti samplingnya itu menggunakan kayak tadi yang saya sebutkan, entah menggunakan sero, entah menggunakan sweeping net, entah menggunakan jaring pembersih bersih kolam. Jadi intinya jaring yang mungkin digunakan untuk bisa menangkap ikan juga. Jadi gampangnya adalah satu orang atau mungkin bisa lebih ya, itu berjalan dari ujung garis ke ujung garis lainnya,
dengan cara meletakkan jaringnya untuk mensampling di bawah permukaan airnya, jadi di dasar lautnya. Jadi nanti akan ada gambarnya. Intinya nanti mungkin saya tunjukkan nanti ada gambarnya. Kemudian satu kelompok perwakilan satu orang bisa lebih, tapi lagi-lagi selalu berpasangan. Jadi kalau ada orang yang sedang sampling, ada yang menemani. Selalu seperti itu standar yang ada di lapangan. Dari ujung-ujung 35 meter. Itu kita sudah mendapatkan sampel yang pertama. Nanti kita masukkan sampelnya bisa di plastik atau bisa juga di plastik. Intinya nanti diusahakan sampel kita sampling itu nanti disimpan di tempat beda. Kalau toples plastik kita punya, di lab kita punya, bisa kita pinjam. Ya, yang penting adalah nanti kita letakkan satu tempat dan kita beri label. Itu yang terpenting. Oleh karena itu nanti diharap teman-teman juga punya label kertas yang mungkin sudah umum digunakan. Ya. Atau kalau memang kabelnya sulit, labelnya sulit, bisa kita gunakan spidol yang permanen. Dan kelompok yang kedua sama kelompok 3, 4, atau mungkin bisa diulangi 2 kali. Ya, diulangi 2 kali maksudnya gimana? Setelah kelompok 1, perwakilan kelompok 1 ke arah sana, nanti kemudian perwakilan kelompok 2 ke arah sebaliknya. Itu tidak boleh. Ya, kelompok 1 dan 2. Intinya mana-mana yang paling nyaman buat kalian dipersilahkan. Kemudian berikutnya kita membuat lagi garis transek yang kedua. Ya. Di arah 5 meter yang berlawanan. Ya, 5 meter samping, ya. Jadi misalkan di sini maka di sini tadi garis warna hitam itu merupakan garis transek pertama, merupakan area sampling kita yang pertama. Kemudian kita bergeser ke kanan dan ke kiri 5 meter ke kanan ke kiri. Yaitu untuk area sampling yang pertama jangan terlalu mepet sama garis pantai, jadi harapannya agak menengah sedikit, mungkin sekitar 10 meter dari garis pantai atau bahkan mungkin 15 meter dari pantai, ya. Nanti kita sesuaikan itu jaraknya jadi perpendek, mungkin misalkan hanya 2 meter. Lagi-lagi kita sesuaikan, kita update dengan area lapangan yang sebenarnya, ya. Kemudian ya kita buat garis yang sama. Kemudian area ini nanti akan digunakan oleh kelompok B, ya, dari kelas B. Maka dari kelas B nanti akan mensampling di daerah ini dengan metode yang sama dilakukan oleh kelompok A tadi. Kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan. Berarti ini semakin dekat ke arah garis pantai. Dan ini untuk kelas C, ya. Jadi kelas C itu ada di dekat garis pantai dan yang paling jauh dari garis pantai. Ini areanya. Ya. Mohon maaf kalau mungkin begini, tapi ini semata-mata untuk mudah saja. Nanti kita bisa diskusikan di lapangan bagaimana pembagiannya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan langsung. Intinya nanti kita menggunakan metode line transect garis ini itu di 3 area. Jadi area untuk kelompok 1-2 kelas A, 1-2 kelas B, 1-2 kelas C, dan sebagainya. Kita punya total 12 area sampling untuk metode garis transect yang insya Allah cukup sekali bagi kita semuanya untuk tahun depan presentasi di konferensi internasional, bahkan syukur-syukur kalau nanti kita bisa publikasi di jurnal internasional, sehingga nanti seandainya teman-teman ada yang ingin skripsi dengan topik yang sama, itu teman-teman sudah pernah melakukan hal yang sama dengan itu, sehingga teman-teman ketika skripsi nanti tidak kesulitan. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan hal yang sama, hanya saja kita menggunakan metode yang berbeda. Kali ini kita menggunakan metode namanya metode kuadrat, ya. Jadi kita semacam ini, kita membuat 3 kuadrat itu adalah 5 meter kali 5 meter, 5 meter kali meter. Dengan total luasnya adalah 25 meter persegi. Nah, di sini saya bagi, jadi 5 meter pertama, 5 meter spasi, 5 meter jarak antara, 5 meter kedua, 5 meter jarak antara, 5 meter jarak 3. Ya, lagi ini sangat kondisional, nanti sangat terbuka peluang bila mana kita akan mengubah menjadi 1 meter. Sangat terbuka dengan bagaimana kondisi pantai saat itu, apakah pasang, apakah sedang surut, muka-muka surut, apakah jaraknya itu, kalau seperti ini kan kita butuh 5 meter, sekitar 10 meter dari garis pantai. Dan ini nggak mungkin mepet. Jadi mungkin ini dari garis pantai kita beri 2 meter. 2 meter dari garis pantai, dari kelompok C, kelas C, sampling di sana. 5 meter dari sana, dari sana, itu kita butuh sekitar 12 meter. Dari garis pantai, 12 meter di sehingga total kita perlu sekitar area 24 meter dari tepi pantai ke tengah pantai. Ya, jadi bila mana nanti 24 meter itu sudah mencapai ombak, maka kita perpendek panjang atau lebar antar area. Lagi-lagi sangat terbuka peluang untuk kita modifikasi. Nah, bedanya untuk yang meter kelompok
A kuadrat fokusnya, kelompok B sebagai kelas B 1 kuadrat, kelompok C 1 kuadrat. Jadi nanti kemudian akan kita bagi ya. Jadi ini tadi sisinya 5 meter semuanya, sehingga total satu area tadi itu kita memiliki 20 meter panjangnya, dan nanti ini kelompok area itu untuk 6 kelompok. Total area sekitar 115 meter dengan 5 meter pertama, 5 meter spasi, 5 meter kedua, 5 meter spasi, 20 meter jarak antara yang kegiatan kita, jumlah kita sangat banyak karena satu area ini akan di cover oleh 20-an orang, 15 sampai 24 mahasiswa dan mahasiswi. Bila mana nanti dianggap terlalu luas areanya, monggo bisa dimodifikasi menjadi lebih kecil areanya. Yang penting areanya kecil nggak masalah, yang penting banyak. Ya, jadi kalau ini kan total kita punya berapa? Garis kita punya 12 area transek, itu sudah jauh lebih daripada cukup untuk penelitian kita. Jadi kita kan Pak, terlalu 5 meter persegi, 25 meter persegi terlalu luas Pak. Bagaimana kalau misalkan hanya 2 meter per meter, berarti 4 meter persegi? Boleh ya. Jadi silakan bisa disesuaikan dengan kekuatan ketika kita nanti di lapangan. Mengingat nanti kita di lapangan itu hanya sekitar 2 jam untuk sampling dan sebagainya ya. Jadi itu desain penelitian kita. Mengapa kok seperti itu? Sebentar saya tunjukkan gambarnya. Jadi ini merupakan gampangannya nanti ya. Ini di pantai yang sedang surut. Bedanya ini pantai yang pasir ya, ini seperti pantai utara kalau di kita ya. Jadi gampangannya nanti teman-teman memperkaya seperti ini, yang mana antara satu dengan banyak itu 5 meter. Kalau kita nanti 5 meter. Namun bila mana nanti di lapangan kita tidak memungkinkan untuk 5 meter, maka kita akan samakan dengan yang di sini, jadi 1 meter. Sama-sama menggunakan via, sama-sama menggunakan pasak. Katanya jika mungkin di pantainya pantai ketika surut sekali, maka dia menggunakan pasak yang sangat pendek, tapi kita mungkin memerlukan pasak yang agak panjang, cukup dari bambu kalau ada. Kalau nggak ada, seperti yang tadi saya sampaikan, perwakilan 4 orang nanti bisa berdiri di ujung untuk membantu memegang garis transeknya. Sangat fleksibel praktikum kita. Kemudian kuadrat ya, versi kuadrat itu kalau di sini bahkan kalau ya tadi kita nggak seperti ini karena ini terlalu niat sekali, dan kita juga nggak perlu. Tapi kecuali kalau misalkan lab kita nanti punya, maka kita gunakan seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan, kuadrat itu tidak perlu besar sebenarnya, tapi karena tadi saya mengingat disesuaikan dengan jumlah kelompok, maka saya desain tadi 5 meter kali 5 meter. Jadi cukup luas ya. Tapi kalau nanti tidak terlalu luas, dianggap terlalu luas, maka bisa kita perkecil menjadi mungkin 2 meter dengan 1 meter kali 1 meter. Sangat bebas ya. Dan ini metode samplingnya, lagi-lagi mungkin di sini akan berbeda dengan mereka karena pantai di sini pantai halus, sedangkan kita kemungkinan pantai yang berbatu dan berkarang. Ya oleh karena itu kalau seandainya lab nanti memiliki sweeping net ini, boleh gunakan untuk sampling batu karang. Karena kita nanti akan memilih hewan-hewan yang ada di karang, yang di batu-batuan, sehingga kalau sampling sweeping net yang serangga itu sangat ringkih ya. Takutnya nanti rusak, sehingga kalau rusak kasihan laboratorium kita. Jadi oleh karena itu bebas di sini, teman-teman punya wakul boleh, teman-teman yang punya wakul plastik boleh, punya serok yang boleh. Tapi harapan saya semua area nanti memiliki hal yang sama. Misalkan kalau serok ya serok semua. Ya jadi syukur-syukur kalau seroknya itu ada yang bentuknya sama. Itu akan lebih bagus karena supaya nanti ketika kita presentasi di konferensi internasional, kita bisa tunjukkan bahwasanya semua area itu menggunakan alat sampling yang sama ya. Kalau misalkan nanti cuma punya satu, nanti bisa kita atur sedemikian rupa supaya bisa bergantian sehingga semua kelompok bisa menggunakan alat yang sama dengan dengan sistem pergantian tadi ya. Semuanya bisa kita strategikan, bisa kita atur di lapangan nanti. Seperti ini. Nah, jadi ini solusinya ya. Lagi-lagi teman-teman tidak perlu beli ya, karena di sini saya tuliskan bahwa sweeping dari laboratorium kita. Tapi seandainya laboratorium kita tidak memiliki, maka kita gunakan apapun yang kita punya seadanya dan semampunya dan sepunya saja. Alat berikutnya adalah jaring pemper sekolah.
namun beberapa jaring relatif lemah, karena kalau di kolam itu kan hanya untuk biasanya membersihkan lumut dan juga daun-daunan, maka tidak terlalu kuat biasanya. Oleh karena itu tidak direkomendasikan, tapi kalau ada yang kuat boleh bawa. Lagi-lagi kalau punya, why not ya. Tapi kalau belum punya dan mau membeli, jangan ya. Mari kita usahakan dulu untuk meminjam, karena kita masih punya waktu 4 hari, insya Allah cukup untuk kita meminjam dari lab ataupun yang lainnya. Insya Allah besok bisa koordinasi dengan kakak-kakak asisten. Yang paling mungkin adalah teman-teman di kos-kosan mungkin yang punya serok semacam ini, itu bisa digunakan ya, karena kita main dengan laut, yang mana di laut itu air insya Allah suci, mensucikan ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti kita gunakan untuk hewan-hewan laut itu tidak termasuk haram yang najis dan sebagainya. Jadi bolehlah kita meminjam 1 hari ya, 2 hari lah, berangkat Jumat pulang Sabtu, serok semacam ini ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, mungkin yang di rumah ada, bisa diambil dulu ke rumah. Intinya sebisa mungkin tidak perlu membeli hal-hal yang semacam ini, karena kita gunakan 1 kali saja. Jadi mubazir kalau kita membeli ya. Itu dari saya. Kemudian nanti setelah sampling tadi, kita akan kumpulkan untuk satu wadah. Berarti kalau tadi satu area itu ada 6 lokasi, 3 lokasi menggunakan garis transek, 3 lokasi menggunakan kuadrat, maka minimal satu area tadi kita memberikan 3 tempat. Kalau kita memiliki semua ini, kita bisa gunakan botol aqua ya, mungkin botol mineral yang sekitar 250 mili atau mungkin yang 1,5 liter per area itu boleh. Intinya siapa-siapa di antara teman-teman sampah-sampah botol seperti tadi itu bisa digunakan tanpa perlu kita harus membeli khusus botol atau toples semacam ini ya. Kemudian nanti area yang akan kita hewan yang akan kita teliti adalah 4 film ya, 5 ya. Film porifera dan nidaria, karena kemungkinan mereka akan jumlahnya tidak terlalu banyak di tepi pantai. Jadi kita satu kelompok akan membahas dua-duanya, yaitu porifera dan nidaria. Kemudian yang kedua yaitu moluska, karena sangat banyak sekali moluskanya sehingga khusus. Kemudian arthropoda laut juga sangat banyak khusus. Nanti kalau Kamis kita bisa ketemu online, bisa dicarikan hari untuk kuliah, bukan online, luring. Nanti kita mohon dicarikan jadwal kita kuliah luring, nanti materi dari saya berupa arthropoda laut ya. Kemudian berikutnya yaitu film Equidodermata, dan ini belum di teoritis, tapi kita bisa mencarikan buku panduan untuk Equidodermata. Mengingat nanti sepulang dari sana baru kita identifikasi, sehingga tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk kuliah Equidodermata sebelum kita praktikum lapang ya. Insya Allah yang kita sudah pernah kuliah, kita sudah kuliah insya Allah hari Kamis nanti, dan Equidodermata insya Allah nanti sepulang kita dari praktikum lapang. Sehingga dengan jangkauan area sampling untuk masing-masing, dengan kita bagi menjadi 4 hal ini, maka nanti kita area pertama akan bukan area pertama. Semua area pasti ada hewan-hewan ini insya Allah. Kita berharap semua area pasti memiliki daerah ini. Saya sebutkan nanti untuk publikasi nanti. Jadi untuk yang bertanggung jawab menganalisis, bertanggung jawab membuat laporan, itu masing-masing kelompok nanti akan kita bagi. Jadi tidak semua kelompok membahas semua jenis hewan ini ya. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah ini. Tujuannya nanti, lagi-lagi ini masih draft, jadi sangat peluang untuk kita ubah. Bayangan saya adalah nanti tahun depan, sekitar bulan September Oktober, itu kan kita akan banyak sekali konferensi internasional, baik itu di Malang, baik itu di Jakarta, baik itu di Solo. Ya. Jadi kita cari lokasi yang terdekat. Ya. Mungkin yang paling terdekat adalah di Malang, yang mana setiap tahun itu ada konferensi internasional, yang teman-teman nanti bisa saling mencari pengalaman. Ya. Jadi teman-teman nanti harapan saya hasil dari praktikum lapang kita ini bisa kita olah sedemikian rupa, kita susun sedemikian rupa sebaik mungkin untuk kemudian tahun depan kita presentasikan. Tidak perlu semuanya, tapi cukup perwakilan kelompok. Sudah saya siapkan beberapa alternatif judul yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk membuat laporan penelitian. Misalkan untuk kelompok 1 dan 2 kita bagi yaitu membahas tentang porifera dan nidaria. Sehingga penelitiannya atau yang nanti dipublikasikan adalah kemungkinan seperti ini: eksplorasi dan identifikasi porifera serta nidaria di ekosistem ini, karena bisa jadi nanti kalau kita sampling di tempat yang sama di semester pertama tahun 2024 misalkan, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Kemudian kelompok yang kedua akan seperti ini, lantas juga nanti karena ini adalah metode kelompok 3 dan 4 Polska, kelompok 5 dan 6 adalah laut, kelompok 7 dan 8 adalah Indonesia. Kemudian satu kelompok yang lain nanti juga bisa membuat kita juga bisa buat laporan terpisah lagi, yang mana kelompok kedua
itu evaluasi prevalen dari dipakai vagina itu menggunakan metode kuadrat. Ya, jadi kita bisa mempublikasikan 2 karya ilmiah dari praktikum lapang kita, satu kelompok. Sehingga total target saya adalah dari semua KKL kita hari Sabtu pagi besok, minimal kita bisa mempublikasikan 8 karya ilmiah tahun depan di konferensi internasional. Untuk biaya pendaftaran konferensi ilmiahnya insya Allah akan sudah ditanggung. Saya sudah menemukan donatur yang akan membiayai dengan, karena kalau untuk satu kali presentasi itu memerlukan biaya sekitar hanya 400.000 ya. Jadi 500.000 mungkin ya, tergantung nanti teman-teman ingin presentasinya secara online atau ingin presentasi di konferensi internasional itu secara luring ya. Jadi beda online beda luring akan beda, tapi insya Allah sudah ada yang nanggung biayanya. Jadi teman-teman bisa tetap bisa fokus untuk mencari datanya ya. Nama publikasi nanti tetap jenengan dari semua anggota kelompok. Jadi penyelenggaraan dana adalah Hamfaro, yaitu organisasi yang saya buat sendiri. Jadi kami hanya menyiapkan dana saja, tidak ada kepentingan apapun untuk publikasi dan sebagainya, tetap menjadi hak dari jenengan semuanya. Jadi oleh karena itu kesempatan emas kita praktikum lapang, kita ambil sampel, kita belajar, kita identifikasi, tahun depan kita publikasi. Kemudian nanti kalau teman-teman ada yang ingin skripsinya di bidang yang sama, maka insya Allah teman-teman bisa lulus dengan cepat karena sudah pernah melakukan. Apa-apa yang sudah pernah kita lakukan pasti akan lebih mudah ya. Baik, mungkin seperti itu. Alat dan bahan akan saya kirimkan nanti, tapi kurang lebih tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi insya Allah cukup. Untuk materi lengkapnya sekarang saya masih finalisasi. Insya Allah nanti jam 6 pada maghrib sudah bisa teman-teman akses di YouTube-nya Hamfaro. Jadi teman-teman bisa lihat tentang detail bagaimana apa yang perlu disiapkan untuk praktikum lapang kita. Tapi insya Allah kurang lebih teman-teman sudah mempersiapkan, karena saya dengar dari materinya Bu Desi, ekologi, itu asisten sudah meminjam alat di laboratorium. Sebagian besar alat kita nanti itu sama dengan yang dipinjam oleh Bu Desi. Misalkan nanti kita memerlukan alat untuk mengukur temperatur, untuk mengukur kelembapan dan sebagainya, insya Allah itu semuanya ada di lab kita. Hanya saja mungkin kalau untuk pasak, teman-teman perlu mempersiapkan botol sampling, botol aqua tadi, bisa botol mineral, apapun itu bisa. Yang pasti kita butuh tadi minimal berapa area sampling tadi? 6 kali 4, 24 area sampling, berarti sekitar butuh 24 botol atau 24 gelas atau apapun itu 24. Mungkin kalau teman-teman ada yang setiap hari membeli es teh poci, maka gelasnya bisa disimpan, jangan dibuang. Nanti tinggal kita tutup dengan plastik, kita kasih karet sehingga tidak sampai tumpah-tumpah. Intinya kita usahakan menggunakan alat dan bahan yang seadanya, tidak perlu repot-repot membeli. Ya, mungkin seperti itu briefing dari saya. Lagi-lagi insya Allah nanti akan saya unggah paling lambat pada maghrib sekitar jam 18.00 WIB petang ini. Baik, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Mau tanya pertanyaan ya? Kalau mau tanya pertanyaan, mari kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dan semoga nanti kita praktikum lapang, insya Allah kita bisa berkegiatan di sana dengan lancar, dengan aman, samplingnya bagus, datanya bagus, semuanya bagus, berangkat selamat, pulang selamat, senang, tidak ada masalah apapun ya. Semoga kita berdoa supaya itu semuanya bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.